Oke, kita masuk ke batasan integritas, ya. Jadi ini bermanfaat juga bagi teman-teman yang tidak bisa hadir, bagi yang telat datang, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimanfaatkan hasil rekamannya. Batasan integritas. Apa arti integritas? Ini sering kita sebut, tapi saya bukan merendahkan mahasiswa, dan saya sendiri kadang-kadang bingung apa maksud integritas. Kejujuran, Pak. Kejujuran. Ada yang lain? Nggak ada. Kalau di situ dikatakan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan. Instan itu tabel, ya. Jadi integritas datanya terjamin. Datanya terjamin dalam bentuk benar, ya. Nah, jadi integritas yang dimaksud di sini terjamin atau harus selalu bernilai benar. Gitu. Tidak ada data itu, nggak boleh ada kekeliruan terhadap data. Itu intinya. Maka sering di dalam basis data, kalau gitu integritas datanya kurang, kata orang. Apa maksud integritas? Jaminan terhadap validnya, kebenaran datanya kurang. Kalau gini diragukan nih integritas datanya, seperti itu ya. Kemudian batasan domain. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Di spesifikasi saat skema didefinisikan. Mungkin saat ini Anda ragu apa maksud dispesifikasi saat didefinisikan. Pak, saat skema ya. Skema itu kan tadi gambar relasi, tadi dikatakan skema. Bagaimana kita menjamin? Nah, coba dengar kata-kata saya baik-baik. Bagaimana kita menjamin data itu benar padahal kita cuma melihat-lihat gambar relasi seperti tadi, gitu ya. Artinya apa? Kita harus paham betul dengan datanya nanti. Oh, kalau proyek boleh disponsori oleh satu departemen atau dua, maka disitulah kita menjamin integritasnya. Ya, misalnya pertanyaan begini, satu proyek boleh nggak 2 departemen, 3 departemen? Boleh. Ya, sehingga kita membuat nanti proyeknya dengan ID departemennya tidak unik. Bisa saja satu proyek ini dikerjakan oleh 2 departemen begitu, atau 2 bagian. Ini contoh maksud dari dispesifikasi saat skema dibuat. Mana dia tadi? Nah, ini. Atau saat skema didefinisikan, dibuat, sama itu. Diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Jadi kalau saat kita buat relasi, itu harus diperiksa ulang integritasnya. Jaminan kebenaran datanya harus diperiksa ulang. Gitu ya. Karena apa? Relasi itu sangat menentukan integritas data. Pak, kalau keliru kita merancang desain basis data atau merelasikan antar tabel, efeknya apa, Pak? Efeknya Anda ngodingnya payah. Codingnya jadi rumit, bikin laporan susah, bikin query tenggen. Kenapa? Relasi datanya nggak bagus. Banyak pun tabel relasinya bagus, itu nggak sulit gitu ya. Nah, oke. Instan dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas. Ya, jadi integritas itu dibatasi atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Berikut akan dibahas satu persatu integritas dalam model relasional. Batasan kunci utama. Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi. Jadi kunci utama itu adalah himpunan suatu key. Jadi kalau misalnya ada beberapa entity, maka kunci utama itu yang menjadi penentu gitu.
Tidak ada tuple yang distinct yang punya nilai yang sama untuk semua key field. Ini bahasanya mungkin bagi kita, bagi Anda membingungkan. Tidak ada tuple apa tadi? Himpunan dari tabel, Pak. Tuple itu kolom enggak? Tuple itu kolom ya. Tidak ada dua tuple, dua kolom yang distinct, yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field. Nah, jadi apa maksudnya? Begini. Misalnya begini. Anda ingin, saya malah sering gitu ya, mengalami kita butuh satu tabel itu dia unik tapi dua kolom gitu. Ini saya kasih contoh, misalnya tabel ini kadang-kadang dicari contoh pusing. Gini, kalau tabel siswa juga bisa kita contohkan. Contoh begini, ini ID, ini NIM, ini nama, kemudian ini tanggal lahir. Nah, sekarang pertanyaan saya, NIM boleh sama tidak? Tidak ada ya, NIM tidak boleh sama ya. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi suatu yang unik, sudah menjamin data itu unik. Mungkin tidak komputer kalau kita buat auto increment lah di sini misalnya, atau tukang inputnya salah misalnya ya, dibuatnya juga misalnya sudah kita kunci di sini unik. Komputer tidak boleh menerima data yang sama, tapi yang namanya perangkat elektronik buatan manusia suatu saat kemungkinan bisa terjadi walaupun sudah kita kunci ya. Nah, maka kita atasi dia dengan ini contoh ya, mungkin kurang pas atau bagaimana. Kita batasi dia namanya Andi, kemudian ini Reno misalnya ya. Kita buat 3 kolom ini sekaligus unik. Untuk mengapa? Untuk benar-benar menjamin integritas data, bahwasanya operator jangan salah input. Bagaimana caranya, Pak? 3 kolom ini unik, distinct. 1, 2, 3 kolom. Jadi kalau di phpMyAdmin misalnya localhost yang dimaksud dengan kalimat ini ya, tidak ada 2 tupel yang distinct yang punya nilai yang sama untuk semua key. Ya. Jadi 3 kolom itu untuk menjamin lebih lebih integritas data gitu, kebenaran data gitu. 3 kolom ini harus unik gitu. Bagaimana cara bikinnya, Pak? Ini saya tunjukkan. Oke, sambil nunggu kita bahas yang lain. Key tersebut tidak memiliki subset. Pertanyaan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Pertanyaan 2 yang mana nih? Pernyataan ya. Pernyataan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari 1 key untuk satu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Ya, jadi kalau misalnya Anda menjadikan misalnya ya, Anda salah kolom, saya sering mendapatkan kolomnya bukan ID yang Anda relasikan dengan tabel lain gitu ya. Ya, misalnya Anda ini salah ketik misalnya ya. Terrelasikan misalnya di tabel, ini tabel KRS. Di sini ada ID siswa ya, kemudian ID KRS, ID makul. Ini ID 1, ID siswa 101, ID makul 1 misalnya. 2 101 lagi ID makul 2. Ini kan data unik nih. Nah, ini yang mau saya contohkan juga, bisa jadi contoh ya. Kita tidak boleh terjadi kekeliruan data. Misalnya ID tahun.
Kalau ini bisa jadi ada yang unik. Apa contoh? Itu tolong simak baik-baik ya. Ini 3. Kalau kecuali kita ini masukkan, tapi ini kita tidak masukkan. Ini 101, ini mata kuliah 1, ini sama, ini ingat. Loh kok Pak ada mata kuliah yang sama diambil oleh satu mahasiswa? Kalau mahasiswanya ngulang gimana? Saya ulangi ya. Kok ada ID mata kuliah yang sama untuk satu orang mahasiswa? Integritas enggak datanya? Integritas kalau di sini benar. Ini yang bikin dia unik. Paham maksud saya? Tambah. Oke, jadi untuk menjamin ini integritas, ini yang akan saya contohkan di PHP MyAdmin. Aduh lamanya. Contoh, kita ambil tabel sembarang aja lah ya, yang nggak berat datanya. Bagaimana Pak menjamin sebuah data integritas unik, ya menjamin sebuah beberapa kolom itu unik gitu. Nah nih, ini saya contohkan juga untuk mahasiswa lain kemarin. Nama sama, nama orang tua sama, nomor HP dibedakan misalnya gitu. Kita ambil di sini strukturnya, jangan nanti bingung pula nyarinya. Ini contoh aja ya, mungkin contohnya kurang pas di sini, tapi saya yakin Anda suatu saat perlu gitu. Oh kalau gitu ini harus dikunci unik nih gitu. Supaya apa? Integritas datanya terjamin gitu. Ini saya contohkan indeks ya. Kemudian create index, kita tambah indeks lagi. Create index 3 kolom. Nah, atau saya buat 2 kolom dulu. Nah, dia harus name-nya apa? Name-nya terserah. Nggak peduli, nggak perlu Anda pikirkan. Dia harus unik gitu. Ya. Kolomnya apa saja kita ganti. Misalnya nama, kemudian nama orang tua. Mungkin Kak nama dengan nama orang tua itu dua-duanya sama? Namanya Andi 2 orang, nama ayahnya Syahril misalnya nih. Mungkin saja ya. Oke, kita paksa 1 kolom lagi dia biar unik. Dengan contohnya apa? Nomor handphone misalnya. Ya. Mungkin nggak nama dia sama, nama orang tuanya sama, nomor handphonenya sama? Gak mungkin Pak. Hah? Gak mungkin Pak. Mungkin juga kalau nomor itu sudah ditinggalkan orang dipakai lagi, tapi sangat kecil kemungkinan ya. Nomornya dijual lagi sama Telkomsel misalnya